Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar mengenai struktur atom. Jadi kita langsung saja ya. Apa itu atom? Jadi atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi atom itu memiliki dua bagian, ada inti atom dan ada kulit atom. Pada inti atom terdapat neutron di sini. Ya, yang putih ini adalah neutron, dia tidak bermuatan atau netral. Kemudian yang merah ini adalah proton. Proton bermuatan positif. Nah, neutron sendiri ditemukan oleh Cartridge dengan masanya 1 SMA, tidak bermuatan atau netral, dan lambangnya 01 N. Sedangkan proton ditemukan oleh Goldstein dengan massa 1 SMA, muatannya positif 1, lambangnya 11 P. Sedangkan pada kulit atom sini digambarkan warna-warna hijau ya. Itu adalah kulit atom terdiri dari elektron ya. Tadi ditemukan oleh J.J. Thomson. Masanya sangat kecil sehingga dianggap tidak memiliki massa. Muatannya negatif 1 dengan lambang minus 1, 0, E. Nah, kita lanjut ke notasi atom. Nah, untuk notasi atom itu dilambangkan dengan Z A X. Z adalah nomor atom, A-nya adalah nomor massa, dan X adalah lambang atom. Di mana untuk nomor atom atau Z dia akan menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi Z sama dengan P sama dengan E. Sedangkan nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton ditambah dengan jumlah neutron. Sehingga nomor massa atau A itu sama dengan P ditambah N, atau bisa juga Z ditambah dengan N. Nah, sebagai contoh kita gunakan 1327Al. 13 adalah Z-nya atau nomor atom, 27 adalah nomor massanya, Al adalah lambang dari atom aluminium. Sekarang kita cari ya. Untuk Z tadi adalah nomor atom menunjukkan angka 13, sehingga dari Z 13 menunjukkan juga jumlah protonnya juga 13, jumlah elektron juga 13. Selanjutnya nomor massanya adalah 27. Jadi ingat A sama dengan Z ditambah N tadi ya, atau P ditambah N. Jadi untuk mencari neutron bisa juga dengan A dikurangi Z. Sehingga didapatkan 27 kurangi 13 itu adalah 14. Jadi dari hasil perhitungan tadi diperoleh protonnya 13, elektronnya 13, dan neutronnya 14. Nah, ini adalah cara menghitung untuk atom netral. Akan berbeda pada saat kita menghitung ion. Nah, di sini ion adalah atom atau molekul yang memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron, sehingga jumlah elektron akan berbeda dengan jumlah proton. Nah, pada saat atom melepas elektron, ingat elektron itu bermuatan negatif. Jadi jika melepas yang negatif maka akan menjadi positif. Ya, jadi atom yang melepas elektron akan menjadi ion positif atau disebut juga dengan kation. Di mana pada kation jumlah proton lebih besar daripada elektron. Kebalikannya, jika atom menangkap elektron atau menangkap yang negatif, maka dia akan menjadi ion negatif atau dikenal juga dengan nama anion. Pada keadaan ini, maka jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Ya. Jadi pada ion, nomor atom sama dengan proton, tapi tidak sama dengan elektron. Di mana elektron diperoleh dengan proton dikurangi dengan muatan. Sebagai contoh di sini ya. Nah, di sini 1327Al 3+. 3+ ini adalah muatannya. Nah, nomor atomnya 13, jadi jumlah protonnya 13. Elektron dihitung dengan cara proton dikurangi muatan. Jadi 13 dikurangi plus 3. Muatannya minus kali plus berarti min ya. 13 min 3 berarti 10.
Nah, untuk neutron sama menghitungnya seperti atom tadi. Jadi muatan negatif ataupun positif tidak akan berpengaruh terhadap neutronnya. Lalu ini contoh pada anion atau ion negatif. -2 itu adalah muatannya. Jadi setnya adalah 8 sehingga protonnya juga 8. Elektron dihitung dengan proton kurangi muatan. Muatannya adalah negatif 2 ya. Jadi 8 dikurangi -2, 8 ditambah 2. Hasilnya 10. Nah, jumlah neutron sama seperti tadi sehingga diperoleh protonnya 8, elektronnya 10, dan neutronnya 8. Selanjutnya kita akan belajar mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, kita mulai dengan isotop. Isotop adalah unsur yang nomor atomnya sama tapi nomor masanya berbeda. Ingat tadi nomor atom itu ditunjukkan dengan set. Set tadi sama dengan P ya. Jadi kita lihat di sini isotop. Ya. Ingat isotop. Di belakangnya ada P, berarti protonnya sama. Mana protonnya? Itu adalah Z-nya. Jadi di sini 7, di sini juga 7. Ya, ini adalah isotop. Jadi nanti kita akan belajar mengenai kelimpahan isotop di belakang. Kemudian berikutnya ada isobar. Isobar adalah unsur yang nomor atomnya berbeda namun nomor masanya sama. Ingat tadi nomor massa itu dilambangkan dengan A ya. Lalu pada isobar kalian ingat ada A di belakang. Ya. Jadi tadi isotop P proton sama, ini isobar. Jadi nomor massa sama. Kita lihat di sini pada 614C dan 714N. Di sini nomor massanya sama-sama 14. Berikutnya isoton adalah unsur yang nomor atomnya beda namun neutronnya sama. Ingat neutron itu adalah N. Lalu pada isoton ada N. Ya, jadi isoton itu neutron sama. Jadi kalau kita lihat di sini neutron tadi A dikurangi Z ya. 40 kurangi 20 itu adalah 20 neutron. Sedangkan pada 1939K berarti A kurangi Z juga 39 dikurangi 19 ini juga 20. Nah, ini maksudnya dengan neutronnya sama. Kemudian isoelektron, sudah jelas ya, isoelektron berarti elektronnya yang sama. 1735 negatif. Ingat tadi elektron sama dengan proton kurangi muatan. Jadi 17 dikurangi negatif 1, 17 tambah 1. Jadi elektronnya sama dengan 18 ya. Kemudian ini juga. Elektron sama dengan proton kurangi muatan. Jadi 16 dikurangi negatif 2 berarti 16 tambah 2. Jadi elektronnya juga 18. Jadi ingat tadi isotop P protonnya sama, isobar A nomor massanya sama, isoton N neutron sama, isoelektron elektronnya sama. Nah, kita lanjut untuk massa atom relatif. Nah, massa atom relatif adalah massa suatu atom jika dibandingkan dengan massa atom acuan. Jadi untuk massa atom relatif kita biasanya menggunakan atom C12 ya. Di mana atom C12 digunakan karena atom C12 ini adalah atom yang stabil. Ya, memiliki berat 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi AR unsur X itu sama dengan massa atom rata-rata unsur X dibagi 1/12 kali massa atom C12. Atau bisa juga dicari dengan menggunakan kelimpahan isotop. Nah, ini rumusnya ya. Nah, sebagai contoh. Misalnya ibu punya dua isotop, 35Cl dan 37
Cl. Dengan kelimpahan masing-masing 75% untuk Cl35 dan 25% untuk Cl37. Jadi kalau kita lihat di rumus ya, Cl35 itu adalah massa isotop A. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian 75% itu adalah kelimpahan isotop A. Langsung aja masukkan 75. Jangan 75% ya, 75. Kemudian Cl37, nah 37 itu adalah massa isotop B. Sedangkan 25% atau 25 masuk ke kelimpahan isotop B. Dibagi dengan kelimpahan, maaf ini salah ini, kelimpahan isotop A ditambah dengan kelimpahan isotop B. Jadi 75 tambah 25 jadinya 100 ya. Jadi persentase A kali massa A ditambah persentase B kali massa B dibagi dengan 100%. Jadi Ibu coret aja di sini ya. Dibagi dengan persen A tambah persen B. Sedangkan untuk Mr itu adalah suatu molekul unsur atau molekul senyawa itu terdiri lebih dari satu atom, baik dari unsur yang sama maupun berbeda. Jika massa atom relatif dari unsur pembentuk molekul tersebut dijumlahkan, maka akan didapatkan massa molekul relatif. Dengan kata lain, Mr itu adalah jumlah dari Ar, unsur penyusun senyawa. Misalnya di sini diminta adalah massa molekul relatif untuk natrium klorida. Maka MrNaCl diperoleh dari ArNa ditambah dengan Ar-nya Cl. Jadi Na-nya 23, Cl-nya 35 sehingga didapat Mr-nya 58. Kemudian untuk asam sulfat, coba lihat di sini. Ada hidrogen atau H, H-nya ada 2 ya. Indeks ini namanya indeks. Itu 2 dikali ARH ditambah ARS-nya ada 1 ditambah 4 kali ARO. Jadi 2 kali 1 ini sudah ada AR-nya. Kemudian 32 untuk S, 4 kali 16 untuk O. Sehingga didapatkan MR-nya asam sulfat adalah 98. Baik, sekian untuk materi hari ini. Jadi, silakan dikerjakan untuk soalnya ya. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari 4 atom dan ion berikut. Kemudian, menentukan massa atom ya, massa rata-rata dari atom set dengan menggunakan kelimpahan isotopnya. Kemudian, hitung MR dari senyawa berikut. Baik, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Selamat pagi.